Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai sistem informasi akuntansi aset tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem akuntansi aset tetap ini, aset tetap dimaknai sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, maka seringkali aset tetap ini disebut dengan aset tetap berwujud. Sehingga ketika kita mendengar yang namanya aset tetap, maka aset tetap tersebut dapat dimaknai sebagai aset tetap berwujud yang tentunya memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun dan aset tersebut murni untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk diperjualbelikan kembali. Definisi lain mengenai aset tetap yaitu aset tetap dimaknai sebagai barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Dari dua definisi tersebut tentunya memiliki makna yang sama mengenai aset tetap, sehingga bila mana kita tabulasi mengenai karakteristik dari aset tetap ini, yaitu aset tetap tentunya barangnya berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, dipergunakan untuk operasional perusahaan, tidak untuk diperjualbelikan, nilai perolehannya cukup material, dan tentunya dimiliki oleh perusahaan, sehingga aset tetap dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan. Dengan kita mengetahui karakteristik dari aset tetap, maka kita juga dapat memetakannya menjadi sifat dasar dari aset tetap, di mana dalam sifat dasar aset tetap ini ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen, dan dalam ini biasanya dalam pengertian aset tetap lebih dari 1 tahun. Yang kedua, aset tetap berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Maka karena itulah aset tetap sering dimaknai sebagai aset tetap berwujud. Yang ketiga, yaitu dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Sehingga dalam hal ini aset tetap dimiliki untuk dipergunakan sebagai operasional dari perusahaan tersebut. Maka
dari hal tersebut, kita pada saat melakukan pembelian aset tentunya dapat melakukan klasifikasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah pembelian tersebut itu masuk dalam komponen aset tetap atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu kita melakukan pembelian terhadap aset tersebut dengan melihat apakah aset yang kita miliki atau yang kita beli itu memiliki manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun atau tidak. Artinya berumur panjang enggak terhadap nilai ekonomis tersebut. Kalau tidak, maka pembelian tersebut dapat diakui sebagai beban atau biaya. Tapi kalau memiliki manfaat lebih dari 1 tahun atau berumur panjang, maka kita melakukan pemetaan terlebih dahulu. Apakah aset itu digunakan untuk tujuan produktif atau tidak? Kalau memang untuk kegiatan produktif perusahaan, untuk kegiatan operasional perusahaan, maka dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Tapi kalau tidak dipergunakan untuk tujuan produktif atau kegiatan operasional perusahaan, semisal untuk diperjualbelikan kembali, maka aset yang dibeli tersebut masuk dalam kategori investasi. Ada dua hal yang harus dipahami mengenai karakteristik transaksi aset tetap sehingga dalam menyusun sistem akuntansi aset tetap ini kita akan lebih mudah. Apa saja karakteristik transaksi aset tetap tersebut? Yaitu yang pertama adalah frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Dalam hal ini, artinya adalah transaksi yang melekat pada aset tetap ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan transaksi yang berhubungan dengan aset lancar. Namun, transaksi aset tetap tersebut walaupun sedikit, nilainya memiliki jumlah rupiah yang sangat besar dalam sekali transaksi. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Karena dalam pengadaan aset tetap ini tentunya harus direncanakan secara matang. Maka dalam hal pengendalian aset tetap tentunya sudah direncanakan sejak awal. Pada perusahaan manufaktur, biasanya aset tetap ini digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah tanah dan perbaikan tanah. Ini menjadi golongan pertama berkenaan dengan aset tetap. Yang kedua adalah gedung dan perbaikan gedung. Sebagaimana kita ketahui bahwa gedung merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Gedung ini dalam kategorinya terbagi menjadi 2, yaitu permanen dan non-permanen. Dalam akuntansi, untuk gedung yang permanen biasanya memiliki nilai manfaat dalam akuntansinya, terutama dalam perhitungan penyusutannya adalah
sampai dengan 20 tahun. Kelompok yang ketiga yaitu mesin dan instalasi, karena kita ketahui bahwa dalam perusahaan manufaktur ini banyak mesin-mesin produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat yaitu mebel atau furniture, karena bagaimanapun dalam kegiatan operasional perusahaan tentunya membutuhkan alat-alat kerja berupa mebel, seperti contohnya adalah meja kerja dan lain-lainnya. Yang terakhir, kelompok dalam aset tetap ini adalah berupa kendaraan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Itu 5 penggolongan mengenai aset tetap, terutama dalam perusahaan manufaktur. Untuk membuat penilaian dan penyajian mengenai aset tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan harga perolehan dan yang kedua dengan revaluasi nilai aset atau nilai pasar mengenai aset tetap tersebut. Berkenaan dengan cara penilaian dan penyajian aset tetap menggunakan harga perolehan, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu harga perolehan. Harga perolehan ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Artinya, semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, maka masuk dalam kategori harga perolehan. Seperti harga pembelian ditambah dengan beban angkut, beban pemasangan, beban impor, biaya balik nama, komisi perantara, dan sebagainya, yang tentunya komponen-komponen biaya tersebut itu berhubungan dengan harga perolehan. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa cara untuk memperoleh aset tetap sehingga dapat menggunakan harga perolehan untuk menilai dan menyajikan aset tetap tersebut. Apa saja cara untuk memperoleh aset tetap? Yaitu yang pertama adalah dengan pembelian tunai. Dalam hal ini tentunya ketika kita mau membeli aset tetap, pembayarannya dilakukan secara tunai. Segala bentuk pengeluaran secara tunai tersebut itulah yang dimaksudkan sebagai harga perolehan. Cara yang kedua yaitu dengan pembelian kredit. Tentunya dalam pembelian kredit ini kita harus memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Yang ketiga yaitu pembelian secara angsuran. Maka semua komponen dan jumlah angsuran serta besaran angsuran harus diperhitungkan sebagai dasar untuk menilai aset tetap. Cara yang keempat yaitu ditukar dengan aset tetap lainnya. Artinya, ketika kita memiliki aset tetap yang lama, maka nilai aset tetap yang lama tersebut diperhitungkan dengan aset baru yang menjadi pertukaran dalam aset tetap tersebut. Cara yang berikutnya yang kelima yaitu ditukar dengan surat berharga.
Maka nilai dari surat berharga tersebut itulah yang menjadi dasar dalam penilaian aset tetap. Yang terakhir yaitu dengan cara diperoleh dari donasi. Maka ketika kita memperoleh aset tetap dari donasi, untuk menilai aset tetap tersebut tentunya nilai perolehan pasar yang kita jadikan dasar kalau nilai donasi tersebut itu tidak tertera atau tidak disampaikan untuk menentukan harga perolehan dari aset tetap tersebut. Yang kedua yang berkenaan dengan cara melakukan penilaian dan penyajian aset tetap yaitu revaluasi aset berdasarkan nilai pasar. Apa itu revaluasi? Yaitu menghitung kembali dalam laporan keuangan mengenai nilai aset yang ada berdasarkan pada harga pasar saat ini. Di mana dalam harga pasar tentunya akan mengalami kenaikan atau penurunan terhadap nilai aset tetap tersebut. Itu dua cara dalam melakukan penilaian dan penyajian aset tetap. Dalam aset tetap juga ada yang namanya penyusutan, di mana penyusutan ini merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Beban penyusutan ini merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban penyusutan tidak memerlukan pengeluaran uang kas. Karena apa? Karena beban penyusutan ini hanya pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Semisal, aset tetap ini memiliki nilai ekonomis selama 4 tahun. Maka kalau menggunakan salah satu metode penyusutan aset tetap, yaitu metode penyusutan garis lurus, tentunya harga perolehan tersebut dapat dibagi rata dalam 4 tahun tersebut. Sehingga kita akan mengetahui alokasi masing-masing per tahunnya sebagai perhitungan beban dalam satu periode akuntansi. Alokasi harga perolehan aset tetap dilakukan dengan cara mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan ini merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik dan akun beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat pada neraca atau posisi keuangan perusahaan. Dalam masalah penyusutan, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periodenya. Apa saja itu? Yang pertama adalah berkenaan dengan harga perolehan. Harga perolehan ini, sebagaimana penjelasan sebelumnya, tentunya berkaitan dengan semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Dan yang kedua yang menjadi faktor untuk menentukan besaran nilai penyusutan yaitu nilai residu atau nilai sisa. Semisal, dalam kurun waktu masa ekonomis 4 tahun ketika aset tetap tersebut itu telah habis umur ekonomisnya, kira-kira aset tetap tersebut kalau semisal dijual, nilai sisanya itu berapa? Maka dari nilai sisa tersebut itulah menjadi pengurang dalam perhitungan beban penyusutan aset tetap. Yang terakhir yaitu adalah berkenaan dengan taksiran umur kegunaan atau umur ekonomis. Dalam menentukan umur ekonomis, ada dua hal yang dapat dijadikan dasar. Yang pertama adalah mengenai ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Artinya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkaitan dengan ketentuan perpajakan telah menetapkan umur ekonomis dari masing-masing aset tetap. Yang kedua caranya adalah berdasarkan pengalaman. Artinya kita dapat mengira-ngira berapa lama aset tetap yang kita miliki dapat dipergunakan untuk operasional perusahaan. Sehingga kita dapat menentukan umur ekonomis tersebut. Tapi kebanyakan dari perusahaan menggunakan alternatif yang pertama, yaitu dengan menghitung umur ekonomis berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa kebanyakan perusahaan menggunakan dasar ketentuan dari pemerintah? Tentunya adalah untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan fiskal, agar tidak ada koreksi fiskal yang berhubungan dengan beban penyusutan. Nah, apa yang menjadi dasar dalam menentukan umur ekonomis dari aset tetap ini? Yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 garing PMK titik 03 garing 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Apa saja yang dapat kita pahami dari ketentuan tersebut, yaitu kelompok aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Untuk kelompok bukan bangunan ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk kelompok 1, umur ekonomis yang ditetapkan yaitu 4 tahun. Sedangkan untuk kelompok 2, umur ekonomis yang ditetapkan adalah 8 tahun. Dan kelompok ketiga umur ekonomisnya adalah 16 tahun dan kelompok 4 umur ekonomisnya 20 tahun. Sehingga akan ketemu berapa persen biaya penyusutan yang dapat dialokasikan dengan masing-masing metode yang dipergunakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam perhitungan beban penyusutan. Mengenai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4,
ada rincian yang telah dibuat oleh pemerintah yang berada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2009 tersebut. Sehingga untuk mengetahui masing-masing komponen atau jenis dari aset tetap pada masing-masing kelompok dapat melihat pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kelompok yang kedua yaitu bangunan, di mana bangunan ini terbagi menjadi dua, yaitu bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, umur ekonomis yang ditetapkan yaitu selama 20 tahun. Sedangkan bangunan yang tidak permanen, umur ekonomis yang ditetapkan yaitu selama 10 tahun. Apa yang membedakan antara bangunan permanen dengan bangunan tidak permanen? Bangunan permanen ini pada prinsipnya adalah bangunan yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan bangunan yang tidak permanen ini dapat dilakukan bongkar pasang dan dapat dipindahkan. Sehingga umur ekonomisnya tentunya lebih rendah daripada bangunan yang permanen. Itu yang berkaitan dengan penentuan umur ekonomis aset tetap berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garing PMK.03 garing 2009. Mengenai metode penyusutan dari aset tetap dalam konsep teori akuntansi, ada 5 metode yang dapat dipergunakan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua adalah metode saldo menurun ganda, yang ketiga adalah metode jam kerja, yang keempat adalah metode jumlah produksi, yang kelima adalah metode jumlah angka tahun, di mana dari 5 metode tersebut dalam kebijakan Peraturan Menteri Keuangan untuk perhitungan umur ekonomis yang dapat diakui dalam laporan keuangan agar tidak terjadi yang namanya koreksi fiskal, itu hanya ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Apa itu yang dimaksud dengan metode garis lurus? Metode garis lurus adalah metode penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Rumus dalam metode penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus ini yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Sehingga akan diperoleh beban penyusutan yang sama dalam setiap periode akuntansinya. Penjelasan mengenai metode penyusutan aset tetap yang kedua yaitu berkenaan dengan metode saldo menurun ganda, di mana metode penyusutan ini yang dibebankan setiap periodenya akan mengalami penurunan karena setiap periode akan semakin menurun dengan anggapan bahwa semakin lama aset tetap yang bersangkutan, kapasitasnya tentunya akan semakin menurun. Perhitungannya yaitu dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat dari nilai sisa buku tersebut
dilakukan penyusutan secara sekaligus. Artinya, sisa yang ada pada akhir tahun ekonomis tersebut langsung disusutkan sisanya sebagai beban penyusutan. Rumus dari metode saldo menurun ganda ini yaitu tarif penyusutan dikali dengan nilai buku, di mana nilai buku tersebut adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berkenaan dengan tarif penyusutan untuk metode saldo menurun ganda ini dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garing PMK.03 garing 2009 itu sudah ditetapkan, di mana untuk kelompok 1 tarifnya adalah 50%. Sedangkan untuk kelompok 2 tarifnya adalah 25%. Untuk kelompok 3 tarifnya adalah 12,5% dan untuk kelompok 4 tarifnya adalah 10%. Sehingga dengan ketentuan mengenai tarif penyusutan tersebut, maka tinggal dikalikan dengan nilai buku, di mana rumus dari nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yang perlu dipahami kembali yaitu metode saldo menurun ganda ini menjadi salah satu metode selain metode garis lurus yang dapat diterapkan dalam laporan keuangan fiskal. Metode penyusutan berikutnya yaitu metode jam kerja. Namun metode ini tidak dapat atau tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga ketika laporan keuangan perusahaan menerapkan metode penyusutan dengan metode jam kerja, maka harus dilakukan yang namanya koreksi fiskal. Apa itu metode penyusutan dengan metode jam kerja? Yaitu metode penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan pada jumlah penggunaan jam kerja mesin pada periode akuntansi tersebut. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran total jam kerja pemakaian. Sehingga dalam periode akuntansi tertentu maka yang dijadikan dasar adalah penggunaan jam kerja mesin untuk menghitung beban penyusutannya. Metode berikutnya yaitu metode jumlah produksi. Metode jumlah produksi ini pada prinsipnya sama, yaitu tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga ketika perusahaan menggunakan metode jumlah produksi dalam menghitung beban penyusutannya, maka harus dilakukan yang namanya koreksi fiskal. Apa itu metode jumlah produksi? Metode jumlah produksi ini merupakan metode penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan pada periode akuntansi tersebut. Rumusnya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode akuntansi.
Rumus dari metode jumlah produksi ini hampir sama dengan metode jam kerja. Hanya saja yang dijadikan dasar itu berbeda. Kalau metode jam kerja yang dijadikan dasar adalah jumlah penggunaan jam kerja mesin, sedangkan dalam metode jumlah produksi yang dijadikan dasar adalah jumlah produk yang dihasilkan. Metode penyusutan aset tetap yang terakhir, yang kelima, yaitu metode jumlah angka tahun, di mana metode jumlah angka tahun ini pada prinsipnya sama, yaitu tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa diakui dalam laporan keuangan fiskal. Ketika perusahaan membuat sistem akuntansi aset tetapnya dengan menggunakan perhitungan penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun, maka dalam laporan perpajakan atau laporan fiskal harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Untuk dapat dipahami apa yang dimaksud dengan metode jumlah angka tahun ini, yaitu metode penyusutan aset tetap, di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengalihkan harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan nilai sisanya dengan bagian pengurang yang setiap tahunnya berkurang. Rumus yang di sini untuk menentukan metode jumlah angka tahun, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dikali dengan bobot untuk tahun yang bersangkutan dibagi jumlah angka tahun umur ekonomis. Untuk masalah penentuan bobot ini, maka setiap tahunnya, setiap periodenya akan mengalami pengurangan. Artinya, bagian pengurang yang setiap tahunnya itu akan terus turun. Nah, bagaimana caranya menentukan bobotnya? Kita dapat menentukannya dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah angka tahun umur ekonomisnya. Semisal masuk dalam kelompok 1 yaitu 4 tahun, maka untuk bobot pada tahun pertama itu dapat ditetapkan nilainya adalah 4, tahun kedua nilainya 3, tahun ketiga nilainya 2, dan tahun keempat nilainya 1. Sehingga bobot untuk tahun setiap tahunnya akan mengalami pengurangan. Ini bahasan mengenai metode penyusutan aset tetap, di mana dalam metode penyusutan aset tetap ini ada 5 metode yang dapat dipelajari dan dipahami. Namun, dalam ketentuan perpajakan, dalam ketentuan fiskal yang diakui itu hanya ada 2, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Sehingga dalam penyusunan sistem informasi akuntansi aset tetap, dalam memilih metode penyusutannya lebih baik menggunakan salah satu dari 2 metode yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kenapa? Agar tidak perlu lagi untuk melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan perpajakannya. Selain kita memahami mengenai adanya metode penyusutan atau beban penyusutan dalam sistem informasi akuntansi aset tetap, dalam akuntansi aset tetap ini juga ada istilah deflasi.
Apa itu deflasi? Deflasi itu berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Istilah deflasi ini dipergunakan untuk aset tetap yang berhubungan dengan tambang dan hutan kayu, di mana deflasi ini menghitung berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan terhitung menjadi persediaan. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap perhitungan deflasi aset tetap ini, yaitu harga perolehan, nilai residu, dan yang terakhir adalah taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumus dalam menentukan nilai deflasi aset tetap yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Sehingga kita dapat menentukan nilai deflasi dari aset tetap tersebut. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ketika telah melebihi dari umur ekonomis atau kehilangan manfaat dapat dilakukan penghentian. Bagaimana caranya untuk melakukan penghentian aset tetap tersebut? Ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan dibuang. Tentunya aset tetap ini memiliki pilihan dibuang karena aset tetap tersebut rusak atau memang tidak bisa difungsikan kembali. Namun, ada cara kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan dijual. Dijual dalam artian bahwa ketika aset tetap tersebut memang tidak bisa digunakan, tentunya dapat dijual dalam perhitungan yang berbeda. Semisalnya aset tetap tersebut dihitung dalam bentuk rongsokan dalam perhitungan kiloan atau satuan lainnya. Tapi kalau misalnya aset tetap tersebut masih memiliki manfaat, walaupun telah melebihi dari umur ekonomis yang ada, tentunya dapat dijual dengan nilai sisa yang telah ditentukan oleh perusahaan. Atau pilihan yang ketiga yaitu ditukar dengan aset yang serupa ketika aset tetap tersebut nilai manfaatnya telah berkurang. Sehingga pilihan ketiga ini dapat memodernisasi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya pilihan mengenai 3 cara tersebut dalam penghentian aset tetap memiliki konsekuensi yang berbeda dalam sistem akuntansi aset tetap. Namun semuanya harus mencatat aset tetap yang lama di posisi kredit dengan tujuan mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca perusahaan dan melakukan pendebitan terhadap akumulasi penyusutan untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar dan neraca perusahaan sehingga aset tetap tersebut tidak tercatat lagi dalam catatan perusahaan baik dalam neraca ataupun buku besar. Untuk
Untuk menyusun sistem akuntansi aset tetap yang baik, tentunya ada hal yang perlu diperhatikan dalam unsur pengendalian intern. Tujuannya adalah agar sistem akuntansi aset tetap yang dibentuk oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam unsur pengendalian ini? Yang pertama yaitu berkenaan dengan organisasi, di mana dalam organisasi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan sistem otorisasi, di mana dalam sistem otorisasi ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, anggaran investasi harus diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham, terutama investasi ini berkenaan dengan pembelian aset tetap. Yang kedua, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Dan yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam unsur pengendalian intern ini adalah berkenaan dengan prosedur pencatatan, di mana dalam prosedur pencatatan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkenaan dengan perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan praktek yang sehat, di mana dalam praktek yang sehat ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang kedua, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Dan yang ketiga adalah penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Itu hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan unsur pengendalian intern. Mungkin itu terlebih dahulu paparan yang dapat saya berikan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup yang bersih dan sehat. Terima kasih.